Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Juleha. Aku sekarang mau kasih tips buat kalian untuk bagaimana caranya untuk merawat dan juga untuk mengencangkan payudara. Jadi di sini ada poin-poin tertentunya bagaimana untuk seorang ibu-ibu yang dia habis menyusui, bagaimana untuk merawat payudara dengan bunda-bunda ya, yang bunda-bunda yang udah punya anak dan menyusui. Poinnya itu benar-benar harus menjaga dan juga merawat tubuh kita. Nah, saat kita udah melahirkan lalu kita memberi ASI kepada anak kita. Nah, di situ kita ada proses, mungkin ada para bunda untuk suatu ujur untuk harus menyapih anaknya untuk memberhentikan memberi ASI kepada sang baby. Nah, bila saat penyapihan itu ada tips-tips tertentu bagaimana caranya kita menyapih agar payudara kita tetap kencang dan juga tetap normal seperti kita sebelum menyusui. Saat kita sudah mau menyapih anak kita diharuskan kita membuang air susu ASI-nya yang udah basi di dalam payudara kita. Saat kita membuangnya itu, kalian jangan sampai memijat payudara ya, diusahakan. Kenapa? Karena itu bisa berakibat fatal, apalagi air susu itu dibuang semua dari payudara kita. Emang payudara kita terasa enteng, terasa nyaman, tapi dia akan ibaratnya ya, dia tuh besar karena ada air susunya juga. Pas kita udah pencet itu bisa kayak seperti nenek-nenek keriput seperti itu ya. Jadi diusahakan dihindari kalian untuk memijat payudara saat kita menyapih, membuang air susunya. Caranya yang baik dan benar, bagaimana cara membuang air susunya? Kita ambil air hangat, pakai botol kah, pakai plastik lah, kita dibuang secara perlahan kita geleng-geleng kayak gini gitu kan. Nah, nanti dia akan biarkan dia jatuh secara sendirinya perlahan, jadi nggak perlu kita paksa untuk dipijit kayak gitu. Nah, itu bisa fatal buat para bunda-bunda, nanti payudaranya akan keriput dan lepet dan dia nggak akan pernah bisa, dan kapurnya pecah para bunda. Jadi harus diperhatikan ya. Bila menyapih kita dipencet, dibuang air susunya, emang kita terasa ringan di badan kita. Tapi saat kapur payudara itu pecah, dia nggak bisa berubah menjadi semula bunda. Jadi akan rusak. Pasti kita merasa nggak pede, merasa gimana, ya kan? Walaupun ya suami, tapi tetap aja kita merasa nggak pede bila kapurnya pecah. Jadi saya pernah mengalami sendiri pas sekali saya lagi menyapih, fatal dikarenakan saya nggak mau ngedengerin orang tua ngomong gitu kan. Nah, di sini ada poinnya juga. Jadi pertama-tamanya emang harus pakai air panas ataupun abu. Nah, ada cara yang lebih enak lagi, yaitu daun kacang panjang. Kita gelang-gelang, lalu gelang-gelang ke bagian payudara. Itu bisa mengurangi rasa sakit, itu bisa menyetop langsung di payudara itu, langsung stop air susunya, langsung stop. Tapi ada yang berisikonya apa? Jadi setelah kita mempunyai anak selanjutnya, air susu itu nggak langsung keluar. Air pas kita mau memberikan ASI kepada anak kita, jadi itu nggak langsung keluar para bunda. Jadi dia susah gitu, kadang ada yang nggak keluar sama sekali.
Jadi ya cari cara yang aman, yaitu pakai air hangat, pakai botol, bisa pakai plastik juga. Dan bila para bunda yang sudah terlanjur kapur payudaranya pecah itu saat kita pegang diri sendiri juga dia terasa peot ya. Kalau kita pakai BH juga, dikarenakan kita misalkan dulu payudara kita besar, dia bisa sampai peot banget, dan juga ya seperti nenek-nenek seperti itu ya. Nah, itu pasti membuat kita nggak pede, membuat kita gimana gitu kan. Nah, bila seumpamanya kalian udah terlanjur seperti itu, kapur payudaranya pecah, udah nggak bagus lagi atau gimana, jadi aku pernah seperti itu pas aku menyapi anak aku yang pertama. Kapur payudara aku pecah dikarenakan aku nggak tahu cara-caranya seperti apa, karena aku juga bandel juga, nggak mau ngedengerin orang tua, karena aku juga dari semenjak melahirkan aku cuman sendiri doang, jadi ngasuh anak sendiri. Baru aja 3 hari aku udah nyuci, udah apa, jadi aku emang mandiri banget. Aku emang selalu mandiri ya, dari dulu, dari kecil aku udah cari uang sendiri itu gimana. Nah, jadi bila yang udah terlanjur kapur payudaranya pecah, apa yang kalian lakukan? Jadi aku memakai dari produk NASA, yaitu La Coco. Jadi La Coco ini aku udah pakai 2 botol. La Coco. Nah, ini produk ini dari NASA, ini aman buat payudara, ini nggak ada efek samping para bunda. Jadi pas dipakainya itu, biar aku kasih tahu, kita cukup memencet segini, kita dikasih 3-4 tetes aja ya bun. Lalu kita usap-usap, lalu kita pijat-pijat ke payudara. Jadi kita memijatnya biar payudaranya agak kencang, cepat berisi. Jadi payudara itu walaupun udah peot dikit, dia berisi para bunda. Jadi dia berisi dan juga naik ke atas. Saya udah menalami saya sendiri ya. Jadi cara memijatnya itu aku kasih tahu ya. Jadi seperti ini, ke bawah, dari bawah ke atas, bisa 3 kali, dan juga dari samping ke sini ini 3 kali, lalu diangkat ke atas. Nah, dari sini, dari pinggir sini ke sini. Nah, cara pemijatannya seperti itu. Tapi sebelum kalian memakai La Coco, diharuskan dalam keadaan payudaranya bersih, sudah mandi. Yang ampuh lagi, sebelum kita memakai La Coco, kita diharuskan untuk ngambil handuk hangat, handuk yang udah diperas sama hangat-hangat, lalu kita kompresin ke payudara kita. Jadi secara otomatis payudara kita sudah dikompres pakai air hangat, dan pori-porinya itu membesar, pori-porinya membuka. Nah, kita olesin pakai ini, jadi reaksinya lebih cepat para bunda. Jadi 2 minggu udah ada reaksinya. Aku juga pakai, ini udah habis ya bunda, ini aku udah habis 2. Jadi ini aman buat payudara, nggak ada efek samping. Ini udah BPOM juga bunda. Nah, siapa yang ya, untuk para bunda yang penasaran sama La Coco ini, kalian bisa tanya-tanya sama aku. Nanti aku kasih nomor WhatsApp aku di sini. Nah, nanti kalian bisa langsung cek, dan juga bisa kalian pesan, dan juga bisa praktekin bila para bunda sudah terlanjur kapur payudaranya pecah ya para bunda ya. Jadi ini bisa membesarkan payudara, bisa mengencangkan payudara, bisa menaikkan payudara supaya tidak turun. Dan ini juga bisa membesarkan bokong. Nah, jadi dari tips dari aku udah dulu ya.
Dan di sini juga aku mau kasih tips buat kalian bagaimana caranya untuk bila udah terlanjur fatal. Nah, jadi ada caranya buat mengencangkan dan membesarkan juga yang aman dan nggak ada efek samping. Jadi sekian tips dari aku untuk perawatan payudara untuk para bunda-bunda semua. Semoga bermanfaat buat kalian dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga berkah, semoga selalu dikasih pahala yang besar, dikasih kesabaran yang besar, nah dikasih rizki yang berlimpah, amin. Dan jangan lupa buat para bunda yang suka sama video ini, di like sama komen, dan juga jangan lupa subscribe.